Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan bagaimana cara daftar PPDB online 2020 jalur reguler, khususnya SMK di Kalimantan Selatan. Pada video sebelumnya, dan 2 hari yang kemarin, saya telah membuat video tutorial untuk mendaftar jalur reguler di SMK. Kemudian banyak pertanyaan yang masuk di kolom komentar, beragam ya, sangat beragam pertanyaannya. Tapi di sini saya membuat komentar yang diberi pin dengan redaksi, mohon diperhatikan. Tutorial ini hanya berupa demo ya. Kenapa demo? Karena demo ini masih berupa aplikasi pendaftaran tahun kemarin. Nah, jadi tahun kemarin itu kan belum ada pandemi. Artinya masih banyak berkas yang harus dilengkapi. Tetapi saat pandemi ini ada beberapa berkas yang harus dihilangkan. Contohnya saja berupa 4 nilai hasil dari ujian nasional, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Nah, untuk tahun ini tidak ada lagi 4 mata nilai itu. Yang ada cuma rata-rata nilai yang ada di ijazah sementara atau SKHU ya, hanya rata-rata nilai. Nah, jadi banyak pertanyaan yang muncul di kolom komentar ini. Nah, jadi di sini saya akan mencoba lagi memberikan penjelasan-penjelasan yang mungkin juga banyak kekurangan, tapi paling tidak ini bisa memberikan sedikit pencerahan ya bagi adik-adik yang pengen mendaftar online jalur reguler di SMK se-Kalimantan Selatan. Ya. Untuk situs itu masih sama ya, di https://kalsel.siap-ppdb.com. Nah, langsung aja kita eksekusi. Nah, di sini langsung muncul pemberitahuan. Mari kita simak. Sehubungan dengan terjadinya sinkronisasi sistem pada PPDB online jenjang SMK, dengan ini mohon perhatian akan hal-hal berikut. Yang pertama, seluruh data calon peserta didik yang telah melakukan pendaftaran pada hari Senin 29 Juni 2020 telah dihapus atau di-reset. Nah, jadi semua peserta didik yang sudah mendaftar dari pukul 8 pagi pada hari Senin itu sampai dengan hari kemarin itu akan dihapus atau di-reset. Artinya calon peserta didik dimohon untuk kembali melakukan proses pendaftaran seperti semula di halaman web kalsel.siap-ppdb.com yang akan dimulai pada Rabu 01 Juli mulai pukul 8 sampai 20 malam. Nah, artinya ini sampai malam. Kalau kemarin itu ditutup pada pukul 4 sore sudah ditutup. Ini berarti calon siswa masih bisa mengakses halaman ini sampai dengan pukul 8 malam. Nah, ini sudah berubah ya, 1 Juli jam 00.03. Kemudian jadwal waktu PPDB online diperpanjang sampai dengan Jumat ya, yang harusnya
hanya sampai dengan Kamis ya. Nah, jadi itu diberi sampai Rabu sampai hari ini. Jadi itu diberi waktu lagi mulai hari ini sampai dengan hari Jumat pukul 20. Nah, poin keempat, proses alur pendaftaran tidak mengalami perubahan. Artinya sama seperti yang pernah kalian daftar waktu hari Senin dan tidak memerlukan dokumen tambahan. Dokumennya masih sama. Nah, dokumennya masih sama seperti yang ada di isian. Tetapi kami sebagai verifikator kadang menemukan beberapa calon siswa itu memasukkan semuanya dokumen, padahal harus dibaca dokumen apa yang perlu dimasukkan. Jangan asal masukkan dokumen aja ya. Nanti kita akan lebih jelas untuk pembahasan itu. Nah, kelima, ini sama seperti yang saya sebutkan tadi, dimohon dengan sangat ketelitiannya dalam pengisian data dan input dokumen saat melakukan pendaftaran. Kenapa? Kalau tidak teliti, dokumen yang adik-adik serahkan itu akan ditolak oleh verifikator, yang menyebabkan adik-adik akan kembali mengulang untuk mendaftar. Masih syukur kalau verifikator itu cepat untuk dapat dokumen atau memverifikasi ajuan adik-adik. Tetapi kan dalam satu waktu itu sangat banyak siswa yang mendaftar. Contohnya aja di SMK kami itu sampai 1 jam awal aja sudah masuk sekitar 70 siswa. Nah, sedangkan verifikator kami kan terbatas ya. Jadi mohon kepada adik-adik untuk bersabar terus memantau halaman pendaftarannya apakah sudah dilakukan proses verifikasi oleh verifikator. Kemudian di sini sudah ada pengaduan masalah mengenai PPDB online, bisa melalui telepon, WhatsApp, atau Instagram. Ini langsung dinas provinsi ya, bidang SMK Kalsel. Nah, nomor 7, bersama ini tim BPDB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan memohon maaf sebesarnya atas ketidaknyamanan ini. Kita tutup ya. Nah, ini sama. Nah, seperti tadi. Besok. Nah, kita lihat perbedaannya. Di sini masih ada 2, masih sama. Ini saya akan lebih fokus ke SMK jalur reguler. Kita coba jalur reguler. Nah, di sini ada beranda, aturan, jadwal, lokasi, alur, pagu atau daya tampung, kemudian statistik. Nah, kita jelaskan dari sini saja ya. Berikut adalah sekilas informasi mengenai PPDB. Nah, ada 3 tahap. Tahap pendaftaran, tahap seleksi, dan tahap pengumuman. Nah, kita perlu membaca detail juga ya halaman ini, jangan asal klik aja. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada ringkasan aturan prosedur versi resminya dari Dinas Pendidikan. Aturan dan prosedur dalam halaman ini dibuat dengan tujuan agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat ya. Kita ini sebagai masyarakat. Kita lihat unduhannya. Unduhannya ada nih ada 2 ya. Mungkin ada ini dari SMK, ini SMA. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk SMA, ini untuk SMK. Kemudian petunjuk teknis. Petunjuk teknis tinggal klik ini aja maka akan terdownload. Ini sudah saya download petunjuk teknisnya, nanti kita bahas. Ini kita download saja. Ada bab 1,
pendahuluan, ketentuan umum, ada landasan hukumnya, ada tujuan, ada sasaran, ada penyelenggara penerima, ya lengkap di sana. Ada jalur-jalurnya, ini bisa nanti Bapak atau Ibu yang membaca. Yuk, demi kesuksesan anaknya juga ya untuk bisa mendaftar. Nah, langsung ke aplikasi lagi. Nah, ini yang ringkasnya ada di sini. Ketentuan umum. Nanti bisa dibaca. Kita langsung ke teknisnya aja. Ada persyaratan. Nah, sini saya tekankan, walaupun di syarat umum ada akta kelahiran, nah ada akta kelahiran, ada kartu keluarga, akta domisili, kartu tanda penduduk. Nah, tapi itu semua disiapkan saja, tidak harus diupload semua di aplikasi. Nah, nanti di aplikasi itu adik-adik atau orang tua harap dibaca persyaratan apa yang akan diupload. Ini ada jadwal. Jadwal itu telah direvisi ya, dari tanggal 29 yang harusnya sampai tanggal 2 aja menjadi sampai hari Jumat tanggal 3. Jadi pengumumannya juga diundur menjadi hari Senin tanggal 6. Itu bisa di sekolah tujuan dan bisa juga online. Nah, daftar ulang itu ke sekolah tujuan ya, terpaksa harus ke sekolah tujuan. Apa fungsinya? Itu fungsinya adalah untuk mencocokkan berkas yang telah diupload dengan bukti fisik aslinya. Bisa aja kan berkas itu mungkin waktu diupload ada sedikit perbedaan. Nah, jadi harus diverifikasi lagi berkas fisiknya. Kemudian tetap awal tahun ajaran baru 13 Juli, kemudian PLS, masa PLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah itu tanggal 13 sampai 15 Juli. Ya, sampai sini bisa dipahami untuk jadwal pelaksanaan penerimaan siswa baru. Kemudian lokasi. Nah, lokasi ini bisa kita lihat alamat lengkap di mana sekolah yang terdaftar di PBDB online Kalimantan Selatan ini, mulai dari Kabupaten Balangan sampai dengan Kota Banjarmasin. Nah, itu bisa Bapak Ibu untuk dilihat. Siapa tahu tidak ada yang belum menemukan tempat sekolahnya karena kan online. Kemudian alur masih sama. Ada 2, ada model. Oh, di sini ada 1 aja ya. Jadi 1 model B+. Apa sih model B+? Calon peserta didik baru menyiapkan berkas persyaratan. Calon peserta didik baru menyiapkan berkas persyaratan. Nah, berkas persyaratan yang ada di depan tadi. Kemudian calon peserta didik mengakses, ya ini halamannya ya, sudah kita akses. Kemudian calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran mandiri dengan mengisi formulir secara online. Kemudian calon peserta didik mengunggah atau istilah bahasa Inggrisnya itu mengupload dokumen persyaratan. Setelah itu calon peserta didik ini yang penting memilih tujuan sekolah. Nah, jangan sampai tujuan sekolah itu adik-adik berubah-ubah, masih tidak fix ya, masih bimbang gara-gara melihat nilai sekian, melihat daftar seleksi sekian, kemudian minta
untuk verifikator meng-cancel atau membatalkan, jangan sampai seperti itu karena itu prosedurnya salah. Adik-adik boleh dibatalkan kalau berkas tidak lengkap, tapi kalau berkas lengkap adik-adik ingin pindah itu tidak bisa karena adik-adik adalah sendiri yang telah memasukkan secara sadar atau tidak sadar ya. Itu jadi tanggung jawab adik-adik, jangan sampai itu membebani panitia atau verifikator. Nah, jadi langkah kelima ini sangat-sangat diperhatikan. Ya. Kemudian calon peserta didik mencetak bukti pengajuannya sama seperti tutorial saya kemarin. Kalau tidak ada printer bisa untuk di-save dulu berupa PDF. Nah, save dulu berupa PDF. Kemudian operator sekolah itu melakukan verifikasi pendaftaran secara online. Nah, setelah itu ada juga yang bertanya, hasil print itu diapakan lagi Pak? Disimpan aja nanti sampai ke tahap ke-8 yaitu pengumuman. Nah, kemudian yang berkas cetak tadi disiapkan juga untuk melakukan daftar ulang ke sekolah. Ya, sampai sini sudah bisa dipahami untuk alur pelaksanaan. Nah, kemudian di sini ada daya tampung. Daya tampung per sekolah itu bisa kita lihat. Kan ini Kabupaten Banjar, SMK 1 Gambut. Nah, ini ada jurusan-jurusannya. Desain pemodelan dan informasi bangunan itu 26 siswa. Teknik kendaraan ringan otomotif 51 siswa. Teknik dan bisnis sepeda motor 51. Teknik komputer dan jaringan 51, multimedia 51, dan bisnis konstruksi dan properti 26. Jadi total semua secara reguler itu 256. Nanti jalur afirmasi atau jalur perpindahan orang tua itu beda lagi ya kuotanya. Nah, kemudian kalau mau melihat hasil seleksi bisa kita lihat. Mohon maaf tidak dapat diakses karena tadi sinkronisasi data sudah di reset semua. Nah, kalau mau melihat statistiknya bisa di sini. Ini nilai berdasarkan siswa yang sudah diverifikasi berkasnya atau berkasnya sudah valid. Nah, di sini misalkan DPIB paling rendah 79, paling tinggi 83, rata-ratanya 81. Nah, jadi kalau adik-adik ingin aman, pilihlah jurusan yang di atas rata-rata. Ya, jangan sampai nilai kalian yang 71 masuk misalkan ke TKJ, otomatis kalian nanti akan tidak lolos pilihan pertama. Nah, pilihan kedua bisa jadi yang kalian pilih, tapi bisa juga pilihan ketiga. Jadi harap adik-adik dapat mempertimbangkannya lagi. Tapi jangan juga adik terlalu melihat ini terus akhirnya tidak terdaftar. Nah, jangan, yakinlah bahwa kalian dengan nilai seperti itu mampu bersaing dengan teman-teman lain. Nah, saran Bapak seperti itu. Jangan terlalu fokus untuk melihat statistik atau ranking ini. Akhirnya kalian tidak segera mendaftar, malah waktu verifikasinya lama atau servernya lagi sibuk dan lain-lain. Nah, kalau bisa langsung aja kalian sudah yakinkan ya. Kita kembali ke aturan tadi.
Nah, di sini ada seleksi PPDB itu berdasarkan apa kalau jalur reguler ya. Seleksi calon peserta didik kelas 10 menggunakan jalur reguler sebagai berikut. Verifikasi data calon itu berdasarkan nilai rata-rata ijazah SMP dan MTS. Nah, makanya kalian harus upload ijazah sementara atau SKHU, surat keterangan hasil ujian yang ada nilainya. Nah, yang ada nilainya. Ini saya contohkan. Nah, ini berkas yang harus kalian siapkan. Ya, misalkan ini ada scan bukti prestasi akademik. Wajib unggah jika memiliki. Nah, kalau kalian memiliki prestasi akademik, nah yang ini, kalian bisa mendapatkan nilai tambah. Tetapi ada beberapa syarat yang akan verifikator seleksi atau akan verifikator perhatikan. Nah, syarat-syaratnya itu tidak asal kalian masukkan aja ya. Kasus kemarin itu ada yang isian ini diisi oleh gambar piala. Nah, itu tidak bisa gambar piala dimasukkan di situ. Kami perlu scan bukti prestasi akademiknya itu berupa piagam penghargaan, bukan piala ya. Kalau piala kan bisa aja dimanipulasi, dibeli di toko, kemudian ditulisnya. Jadi untuk sertifikat piagamnya juga bertuliskan juara, bukan peserta ya, bukan peserta otomatis kami akan tolak juga ya. Ini ada dua ya, prestasi akademik sama prestasi non akademik. Kemudian surat pertanggungjawaban mutlak SPTJM. Nah, SPTJM yang bagaimana yang akan diterima? Kita lihat di sini ada contoh SPTJM-nya. Nah, untuk SMK, nah, kita baca contoh POM SPTJM. Nah, jadi yang di atas ini jangan dimasukkan. Lampiran 4 ini tidak usah. Jadi langsung dari sini. Bisa ini kalian isi pakai tulis tangan atau kalian edit lagi di aplikasi pengolahan teks ya. Bisa itu misalkan Word atau aplikasi lain yang ada di handphone. Tetapi harus diingat isinya yang valid sesuai keadaan yang ada ya. Misalkan nama lengkap kalian isi, nomor induk siswa nasionalnya harus diisi, alamat. Nah, alamat ini kadang yang menjadi kami tolak. Alamat itu sesuaikan dengan kartu keluarga kalian ya, jangan alamat yang baru, sesuaikan aja dengan alamat kartu keluarga waktu menginput data awal. Kemudian dengan ini saya menyatakan semua dokumen pendaftaran penerimaan peserta didik baru pada dilingkari ya, dilingkar atau dicoret terserah aja. Bisa dilingkar, bisa dicoret. Kalau dicoret artinya tidak SMA, ya SMK. Tahun pelajaran 2020-2021 di Provinsi Kalimantan Selatan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kevalitannya. Kemudian kondisi saya dalam keadaan sehat untuk memenuhi persyaratan kesehatan pada PPDB SMK Provinsi Kalimantan Selatan pada pilihan kompetensi keahlian. Cukup satu aja pilihan pertama. Tidak perlu kalian tulis ketiganya.
ya, tidak perlu kalian tulis ketiganya, cukup salah satunya saja. Kemudian demikian surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari ternyata data dokumen pendaftaran ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi dikeluarkan dari sekolah meskipun dalam pengumuman kelulusannya saya dinyatakan diterima seleksi PPDB. Nah, ini contoh kasusnya. Misalkan dia menuliskan di sini mempunyai prestasi, ya, otomatis kalau dia menuliskan prestasi, misalkan dia juara 1 tingkat provinsi, nah otomatis dia akan memperoleh poin tambahan 24. Misalkan saja nilai dia 80, berarti ditambah dengan 24, 104 ya, 104 nilainya. Berarti kan sangat tinggi itu ya. Kalau lihat kita statistik di sini, paling tinggi misalkan di TKJ itu 93 saja. Dia yang punya prestasi tadi 104, kan otomatis dia lolos. Tetapi nanti saat pendaftaran ternyata dia sertifikatnya itu salah atau sertifikatnya itu tidak valid. Nah, maka dia akan dikeluarkan atau dinyatakan gugur. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Kemudian di sini diisi tempat, misalkan disesuaikan sini tadi Banjarbaru, Banjarmasin. Tanggal membuatnya, kemudian materai yang membuat di sini dikasih nama. Ada beberapa calon siswa yang tidak memasukkan nama, akhirnya ditolak oleh verifikator. Kemudian itu tanda tangannya harus mengenai sebagian materai, ya, harus mengenai sebagian materai. Ada beberapa yang tanda tangannya di atas materai, full di atas materai, harusnya itu di mengenai materai. Kemudian orang tua wali juga harus mengetahui, bukan kalian yang tanda tangan ya, itu orang tua wali yang tanda tangan. Tulis nama lengkapnya juga, ini dihapus saja, tidak perlu dibuat. Nah, ini kemudian di print atau ditulis tangan tadi, kemudian dibikin PDF, baru kalian upload di bagian sini ya, surat pertanggungjawaban mutlak. Nah, kemudian ada surat hasil diagnosa atau penilaian khusus siswa inklusi. Nah, inklusi itu bahaya juga ya kalau kalian isi. Inklusi itu apa sih? Kita lihat di Google, inklusi. Nah, ini penjelasan tentang inklusi. Tunagrahita, seorang yang mengalami masalah dalam perkembangan mental. Nah, ini contohnya. Tunagrahita adalah masalah mental. Dan ada tunanetra, ya, masalahnya mata. Tunarungu, gangguan pendengaran. Tunalaras, mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan dan orang-orang sekitar, emosi tidak stabil. Kemudian tunadaksa, mengalami masalah pada alat gerak tubuh, ya. Nah, kalau kalian tidak merasa 5 macam ini atau salah satu di antaranya, tidak perlu memasukkan sini inklusi ya. Nah, di sini nanti ada
pemberitahuannya anak inklusi. Nah, kalian jangan memilih iya. Kalau kalian memilih iya, berarti kalian termasuk salah satu atau beberapa dari kategori ini. Tunagrahita, tunanetra, tunarungu, tunalaras, tunadaksa. Kemudian surat keterangan lulus ijazah. Nah, surat keterangan, walaupun di sini tulisannya surat keterangan lulus atau SKL, di sini ijazah. Ijazah itu fungsinya adalah nanti untuk melihat apakah benar nilai akhirnya seperti ini. Nilai akhir 1253. Oh, itu kebanyakan. Nilai akhir itu adalah nilai rata-rata antara range 0 sampai dengan 100. Ini harusnya dibagi lagi dengan berapa mata pelajaran yang ada. Biasanya itu MTS ya yang ada nilai. Nanti mungkin bisa tanyakan ke sepihak sekolahnya bagaimana cara mendapatkan nilai rata-rata. Kemudian ini surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan itu adalah kewajiban bagi lulusan dari luar Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, jadi apabila ada ijazah dari sekolah yang di luar Kalimantan Selatan, tetapi kalian tidak mengunggah ini, maka verifikator akan mengembalikan berkas atau menolak ajuan kalian. Ya, jadi untuk SMK yang reguler tidak ada prestasi, tidak ada siswa inklusi atau tidak dari luar provinsi, unggahannya cukup 2 ya. SPTJM sama surat keterangan lulus ijazah yang ada nilai rata-ratanya. Bisa kalian tanyakan ke teman-teman kalian yang sudah terverifikasi oleh verifikator. Mungkin sampai situ dulu penjelasan dari saya. Semoga besok adik-adik sukses untuk melakukan pendaftaran online-nya dan juga sukses untuk lulus ke sekolah dan jurusan yang diinginkan. Kalau masih ada pertanyaan, bisa kalian komentar di video saya berikut ini ya. Akhir kata, saya Rama Regawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.